Cuma kadang-kadang ada yang suka manggil saya Habib, mungkin karena hidung saya panjang. Yang Pamekasan tuh penyakit hidung panjang tuh rupa-rupa kayak gitu. Semua orang hidung panjang panggilnya Habib aja. Namanya Habib dengan Syarif dengan Sayyid beda. Beda apa? Ya beda panggilan. Kalau Habib dari Yaman, kalau saya Syarif dari Hijaz. Kiai Marzuki Mustamar juga termasuk Syarif dari Sultan Hasanuddin. Walaupun Kiai Mustamar itu sumpama dari ibunya, tapi di dalam Syarif itu nggak ada istilah laki-laki dan perempuan, sama saja Syarif. Mbak saya disebutnya Syarif, nggak ada yang disebut Habib. Termasuk terakhirnya adalah Syarif Hidayatullah, nggak ada orang Habib Hidayatullah. Saya mau ziarah ke Habib Hidayatullah, nggak ada, cuma Syarif. Betul betul. Jadi jangan panggil saya Habib, kalau mau menghormati panggil aja Syarif. Karena itu Syarif. Kalau saya panggil Habib menyalahi originalitas saya. Oh berarti sampean nggak senang sama Habib? Udasmu. Kata siapa? Saya tidak pernah diajari benci kepada siapapun. Saya hanya bicara diri saya dan bicara diri Habib. Habib itu orang Yaman, kalau saya orang Hijaz. Sampean orang Madura, kalau sampean orang Banten. Bukan berarti benci kepada salah satunya, lagi bicara aslinya. Ente jangan marah, jangan tersinggung. Tersinggungin apa? Uang itu mbahnya ente kok. Betul kan? Ya, jadi kalau saya tidak mau dipanggil Habib, kenapa sebabnya? Orang saya bukan dari Hadramaut, saya dari Hijaz. Orang Hijaz beda, panggilnya Syarif. Muhammad Abbas bin Fuad bin Hasim bin Mansur bin Saleh bin Muta'ad bin Syarif, Nuruddin bin Syarif, Muridin bin Syarif, Ahli bin Syarif, terus Abdul Rahman bin terus Syarif sampai Muhammad Arifin bin Syarif, Hidayatullah bin Syarif, Abdullah, semua Syarif, nggak ada Habib. Karena memang orang Hijaz memanggil Dzurriyyatur Rasul itu adalah dengan julukan Syarif, bukan Habib. Habib itu adanya di Yaman. Ya, Syarif Husain. Dan loh, ada lagi mengatakan, Gus, sampean tuh punya sampean tuh punya marganya apa? Loh, saya nggak ada marga. Nggak ada marga. Ya marga saya nisbat aja Asy-Syirboni Al-Jawi, beres. Kenapa? Sebab yang namanya Syarif itu di marga Sayyidina Husain itu ma'indana tamayyuzat. Kami tidak memiliki satu ciri-ciri yang membedakan. Jadi nggak ada marga. Makanya seluruh Syarif dan Sayyid di Indonesia nggak ada marganya. Semuanya adalah dari yang dinisbatkan dari tempat. Sayyid Rahmatullah Sunan Ampel yaitu adalah Al-Jawi. Syarif Maulana As-Samarqandi, Ibrahim As-Samarqandi, Sayyid Ibrahim As-Samarqandi, Samarkand, itu dia nisbatnya kepada kampung. Kemudian juga ada lagi yaitu Sayyid Maulana Al-Maghribi, Maghrib. Makanya Abuya Muhammad Al-Hasani Al-Makki, ya Al-Makki, maka nggak ada. Nah bedanya kalau sumpah yang ada di Yaman, Habaib itu punya marga, yaitu ada Segaf, ada Akos, ada itu. Bukan benci, bukan mengente kayak gitu mah. Saya nggak punya marga, nah ente punya marga. Jadi kalau saya disebut seperti ente, yang nggak bisa karena saya nggak punya marga. Jadi saya itu disebutnya apa? Disebutnya ya udah ya masa Al-Buntati Al-Tandawi Pendakrep Asy-Syirboni. Udah enak nggak enak penting Asy-Syirboni gitu. Nah itu dari Hijaz beda. Dulu mbah saya disebutnya Maulana Sayyid Syarif Makhdum Gunung Jati. Makhdum termasuk Sunan Bonang, Makhdum Ibrahim. Itu adalah bukan julukan Yaman, tapi itu adalah julukan Asia Tengah, Persia dengan Uzbekistan. Kalau AA itu julusan Sunda, kalau Lora itu Madura. Jadi ente kalau manggil saya itu orang Sunda, ya panggilnya AA, jangan Lora. Gitu maksudnya. Bukan berarti menghina salah satunya, bukan, lagi ngomong yang benar kok ente disalahin terus. Makanya ente jadi orang jangan sensitif, jangan mudah tersinggung ente. Betul. Gitu aja. Syarif, ada Sayyid. Nah, itu saudara-saudara kalian. Makanya kalau ada orang manggil saya Habib, bingung juga saya. Habib dari mana saya? Saudara-saudara sekalian, nah itu saudara-saudara kalian. Iya Allah Subhanahu wa taala. Nah itu kemudian kata Imam Ahmad An-Naqsabandi mengatakan bahwasanya summan basatat ila ummatihi, itu khususiatun nubuwah, itu adalah disebarkan oleh Allah, diturunkan kepada
umatnya Rasulullah. Siapa? Al-insanul mukhtar, manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semuanya orang mendapatkan yang disebut para ulama, para kiai, yang disebut khususiyatul wilayah, keistimewaan kewalian, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Khususiyatul wilayah ini, maka saudara-saudara kalian, kalau ada orang para ulama jadi kiai, jadi lora kayak di Madura, itu saudara-saudara sekalian, berarti itu pilihannya Allah. Enggak semua orang bisa jadi kiai, bisa jadi ustad. Orang pengen kaya, semua pengen kaya, tapi ustad bangga kaya nggak apa-apa, yang penting ngurusin umat, yang penting ngurusin musola dan masjid, yang penting ngurusin santri. Semua orang mah pengen kaya. Makanya ditermakan seluruh ustadz kiai itu hidupnya ditermakan untuk agama Allah. Nggak ada yang nggak semua orang bisa mampu jadi kiai, jadi ustadz. Saudara-saudara sekalian, dari khususiatun wilayah itu adalah turun jauharatul wilayah. Dari jauharatul wilayah ini turun at-ta'alimul ilahiyah, pelajaran langsung dari Allah. Sebagaimana Nabi Adam bisa mendadak jadi lebih pintar daripada iblis, itu kemudian termasuk Rasulullah memiliki satu keistimewaan ajaran keilmuan dari Allah secara langsung. Maka Rasulullah tidak pernah belajar, tapi pintar sendiri. Rasulullah tidak pernah belajar ilmu politik, pintar politik. Tidak pernah belajar ilmu tata negara, pintar ilmu tata negara. Tidak pernah belajar masalah hukum dan undang-undang, tapi justru hukum dan undang-undang berasal dari daunya Rasulullah SAW. Kenapa? Ini yang disebut at-ta'alimul ilahiyah. Kalau turun kepada para ulama dan para wali, yang disebutnya ilmu laduni. Jadi ilmu laduni keluar setelah mendapatkan khususiatul wilayah. Anda harus jadi kiai dulu, jadi ulama, mondok di pesantren, baru dapat ilmu laduni. Kalau di Pamekasan beda lagi. Orang pengen dapat ilmu laduni, nggak mau mondok ke kiai, pengennya wirid zikir di atas pohon kelapa 41 hari 41 malam. Begitu turun, itu yang namanya rambut gosong semua, disambar beledek 7 kali. Rasain loh. Betul lah, betul bu. Subhanallah. Ini saudara-saudara sekalian, at-ta'alimul ilahiyah. Kemudian apa yang disebut khirqatus syarifah, al-khirqatus syarifah, yaitu ada ketika keluar dari para nabi disebutnya mukjizat, ketika keluar dari para ulama disebutnya adalah karomah. Inilah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Arabi, mengatakan bahwa karomatul ulama'i wal auliya qitatun min mu'jizatin nabi. Karomahnya para ulama, para wali adalah percikan dari cahayanya, mukjizatnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW, karena min jihatul khususiyah. Termasuk apa? Termasuk nusratum minallah, pertolongan dari Allah. Maka para ulama, nahdlatul ulama, mewarisi dari segi sanadnya, mewarisi dari segi akhlaknya, dari segi manhaj dan ideologinya, mewarisi dari segi cara-caranya, manajemen dan leadership dakwah Islamiyahnya, mewarisi daripada nasabnya, mewarisi dari segala-galanya. Maka nahdlatul ulama tidak mudah ditumpangkan, dan sepanjang perjalanan nahdlatul ulama selalu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ente harus tahu. Makanya para syarif, para sayyid yang tidak ikut NU nggak bakal jadi orang menang. Habib-habib yang nggak ikut NU pasti bakal kalah. Lihat aja sejarahnya. Betul lah betul, betul lah betul. Nahdlatul ulama, lihat pada waktu Mbah Wahab Hasbullah masuk apa? Yaitu adalah masuk, saudara-saudara masuk, yaitu adalah nasakom, ideologi kebangsaan kenegaraan yang diciptakan oleh Bung Karno itu. Maka Islam masumi semua protes, semua menjelek-jelekkan Mbah Wahab, sampai ada kata perkataan yang keji, itu batok kepalanya Mbah Wahab kalau dibuka isinya palu dan arit. Subhanallah. Kata Mbah Wahab, jangan dengarkan dia, karena Indonesia harus dilindungi. Kenapa? Karena Mbah Wahab dan NU
masuk ke Nasakom itu saudara-saudara sekalian bukan dalam rangka menuruti ideologi komunis, tetapi dalam rangka melindungi Bung Karno dari pengaruh politik komunis, karena Bung Karno itu sudah dinyatakan oleh Nahdlatul Ulama menjadi waliul amri dururi bisyauka, pemimpin yang sah Indonesia. Jadi Bung Karno itu sejak tahun 1940 sudah disahkan sebagai pemimpin yang sah. Kalau Indonesia Bung Karno itu dikatakan pemimpin yang sah, berarti artinya Belanda tidak sah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Belanda itu pemerintah yang sah sementara Bung Karno tidak sah, ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat. Itu sudah menginjak. Betul 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 betul. Berani nggak melawan orang kayak gitu? Berani tidak kita menghadapi pengkhianat? Berani tidak? Berani ada tidak? Lawan apa diam? Lawan, jangan diam sampai diam habis sampai Madura. Makanya saya tuh kadang-kadang agak mangkel juga. Ada oknum Habib, bukan Habib semuanya, jadi ente Habib yang nggak bicara jangan tersinggung. Oknum, kalau saya bilang oknum kiai ya berarti kiai yang bener nggak usah tersinggung. Ente kalau Habib bener nggak usah tersinggung. Saya lagi ngomong orang nggak bener. Betul betul. Ada oknum mengatakan, oknum Habib yang mengatakan Pasundan adalah milik Habib. Ada yang mengatakan Madura adalah diciptakan untuk mencintai Habib. Ini dari mana? Nanti kalau saya bicara itu nggak benar, bisa aduh saya nggak benci sama Habib. Dasmu mana yang nggak benar? Betul betul. Jangan lakukan itu. Sebelum ente datang itu para ulama, para wali sudah ada di sini. Ada yang mengatakan kalau sumpah tanpa Habib Indonesia masih menjebak pohon. Ini kadzab, pembohong besar ini. Apa sebabnya? Para Habaib datang abad ke-19 sementara Indonesia sudah Islam ratusan tahun. Jadi nggak benar silap itu. Ini nggak benar. 15 ternyata sudah dibuktikan, ditunjukkan oleh Allah yang membubarkan PKI bukan Muhammadiyah, bukan Al-Insan, bukan Masawi, tapi Nahdlatul Ulama itu yang membubarkan Muhammadiyah, yang membubarkan PKI. Yang membubarkan PKI justru NU. Itulah kehebatan Allah dalam memenangkan pasukannya. Saya baca ternyata pasukan Kanjeng Nabi yang ada di dunia yang tersisa adalah Nahdlatul Ulama dan Banser. Jadi ente kalau jadi Banser yang gagah. Tiban belum sarapan udah lemes saja Banser Pamekasan. Udah matanya melotot aja nih Gus Abbas kapan selesainya ndasmu. Ya saya belum makan Gus, saya juga sama belum dikasih sarapan sama panitia. Ya ente jangan melotot sendiri.